Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa syuhbihi wa salam. Amma ba'du. Bab agama itu adalah nasihat. Hadis ke-18, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama itu adalah nasihat bagi Allah, Rasul-Nya, dan para imam kaum muslimin, serta kamu muslimin secara umum. Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 91, yang artinya, jika mereka bernasihat kepada Allah dan Rasul-Nya. Penjelasan hadis. Nasihat bagi Allah misalnya hendaklah umat manusia itu beriman kepadanya serta menyifatinya dengan sifat-sifat yang seharusnya. Tunduk patuh kepada perintahnya baik secara lahir maupun harta, senantiasa berharap dapat mencintainya, berbuat taat kepadanya, serta menghindari segala bentuk kemurkaannya dengan cara meninggalkan kemaksiatan dan berusaha mencegah orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan nasihat bagi Rasul-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan membenarkan risalahnya, mempercayai segala sesuatu yang dibawanya dan mengagungkannya serta membantunya dalam keadaan hidup maupun sudah mati, menghidupkan sunnahnya dengan cara mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain, menghiasi diri dengan akhlak dan adabnya, mencintai keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya. Adapun yang dimaksud dengan nasihat bagi imam kaum muslimin adalah dalam membantu dan mentaati mereka dalam menegakkan kebenaran, mengingatkan mereka jika mereka lalai dengan cara yang lembut lagi santun, serta mengembalikan hati orang-orang yang menyimpang dari mereka. Sedangkan nasihat bagi imam mujtahid, maka caranya adalah dengan mendalam dan menyebarluaskan ilmu mereka yang serta berprasangka baik kepada mereka. Dan nasihat bagi kaum muslimin secara umum dalam bentuk kasih sayang terhadap mereka dan berusaha memberikan manfaat kepada mereka dan menghindarkan mudarat dari mereka, mengajarkan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka dan lain sebagainya. Dengan kata lain, sebagian besar ajaran agama adalah nasihat, yang dijunjung tinggi sekaligus diamalkan oleh yang menyandang sifat kebaikan dan pemegang Al-Quran dan Al-Hadis. Dan setiap perbuatan yang tidak didasari keikhlasan maka ia tidak termasuk agama. Karena kata nasihat itu berarti ikhlas. Dan dari kata itu pula muncul istilah taubah nasuha, seolah-olah dosa itu perobek agama sedangkan agama sebagai penjahitnya. Al-Khattabi berkata, nasihat merupakan kata komprehensif yang berarti condong memberikan kebaikan kepada yang diberi nasihat. Ibnu Hajar mengungkapkan, hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari di sini sebagai terjemahan terhadap penjelasan bab dan tidak diriwayatkan melalui sanad dalam kitabnya, karena hadis ini tidak atas syaratnya, dan ia mengingatkan bahwa penyebaran hadis tersebut karena kebaikan yang ada pada kalimatnya. Dan Imam Al-Bukhari ayat Al-Quran di atas. Dan hadis Jarir mencakup apa yang dikandung hadis tersebut. Dan hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ke-19, dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, aku pernah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Penjelasan hadis, pemberian nasihat ini bersifat fardu kifayah, yang dilakukan tergantung pada kemampuan, jika diketahui bahwa yang diberi nasihat akan menerimanya, juga memperhatikan keamanan dirinya. Jika merasa takut, maka diberikan kelonggaran kepadanya. Misalnya, jika ia melihat barang dagangan cacat atau tidak pantas lagi dijual, maka hendaklah ia menasehati penjualan supaya tidak menjualnya, begitu pula dia harus menasehati diri sendiri dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Al-Qodiyat mengemukakan, Jabir bin Abdullah menyebut salat dan zakat secara khusus, karena keduanya merupakan ibadah yang sangat populer, dan ia tidak menyebutkan puasa atau ibadah lainnya, karena ibadah tersebut termasuk dalam saman wa ta'atan. Dan Jabir jika membeli atau menjual sesuatu, maka ia akan mengatakan kepada penjual atau pembeli, ketahuilah apa yang kami ambil darimu lebih kami sukai dari apa yang kami berikan kepadamu, maka pilihlah. Al-Qurtubi mengatakan, baiat Nabi kepada para sahabatnya sesuai dengan apa yang beliau butuhkan, baik itu untuk memperbarui perjanjian atau mempertegas perintah. Oleh karena itu, lafal baiat itu berbeda-beda. Mengenai hadis itu, Ibnu Battal mengungkapkan, sesungguhnya nasihat itu disebut agama dan Islam, dan sesungguhnya agama itu terletak pada perbuatan dan ucapan.
Ada yang mengatakan orang yang memberi nasihat itu tidak disebutkan sebagai pemberi nasihat kecuali jika menasihati dirinya sendiri dan berusaha mencari ilmu untuk mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Di antara nasihat Jarir pada saat meninggalnya Mughirah bin Syu'bah, setelah memanjatkan pujian dan rasa syukur kepada Allah, ia berkata, kalian harus benar-benar bertakwa kepada Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, sabar dan arif, serta tenang sehingga datang pemimpin kepada kalian. Jarir menyampaikan nasihat tersebut kepada mereka karena takut akan munculnya fitnah, kegoncangan dan kekacauan, karena mereka sedang menunggu proses pemilihan pemimpin. أخير الكلام والله أعلم بصواب.